Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Pradiani. Saya magang di Bimba AIWEO Pondok Riki. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan tugas hari ke-9. Nomor 1. Apa arti dari tanda panah yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Artinya yaitu alur selanjutnya atau tahapan selanjutnya. Nomor 2. Apa arti garis tebal yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Artinya yaitu syarat yang harus dipenuhi sebelum ke tahap selanjutnya. Nomor 3. Apa arti tanda seru yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Artinya yaitu harus hati-hati dan pastikan tujuan dan syaratnya sudah terpenuhi. Nomor 4. Jelaskan bagaimana cara membaca bagan kurikulum Bimba. Caranya yaitu syarat dan tahap selanjutnya. Syarat ditunjukkan dengan garis tebal, sedangkan tahap selanjutnya ditunjukkan oleh tanda panah. Nomor 5. Apa syarat HSAIUEO? Syaratnya yaitu sudah memenuhi syarat modul sebelumnya, yaitu HVAIUEO. Nomor 6. Apa syarat modul B1A? Yaitu harus sudah memenuhi syarat modul sebelumnya, yaitu HSAIUEO, D4H FIK dan HFBDG KM-PSG. Nomor 7. Apa syarat modul B1B? Itu harus sudah memenuhi syarat sebelumnya, yaitu B1A, D4HF HVS dan HVJLN TRC. Nomor 8. Apa syarat D4HVS? Harus sudah memenuhi syarat sebelumnya, yaitu 4HVS dan D4HVK. Terus nomor 9. Apa tahap selanjutnya setelah 4HVK? Yaitu 4HVS dan D4HVK. Nomor 10. Apa tahap selanjutnya setelah B1A? Yaitu B1B. Nomor 11. Apa tahap selanjutnya setelah B1E? Tahap selanjutnya yaitu B1F dan B4. Nomor 12. Apa tahap selanjutnya setelah B4? Yaitu B5. Bagian B nomor 1. Apa pengertian tahap persiapan? Tahap persiapan yaitu tahap di mana motivator hanya memperdengarkan bunyi huruf, kata, dan kalimat secara lisan tanpa memperlihatkan bentuk atau simbol hurufnya. Nomor 2. Apa pengertian dari huruf verbal? Huruf verbal yaitu huruf yang hanya dibunyikan dengan cara diucapkan dan diperdengarkan tanpa memperlihatkan bentuk hurufnya. Nomor 3. Tahap persiapan disebut juga dengan tahap apa? Yaitu tahap verbal atau huruf verbal. Nomor 4. Mengapa ada tahap persiapan? Karena sebelumnya anak telah memiliki input walaupun hanya dari bunyinya saja, sehingga ketika diperkenalkan huruf, bentuk hurufnya saja, anak tidak merasa asing ataupun kesulitan. Nomor 5. Apa tujuan
adanya tahapan persiapan. Tujuannya yaitu agar anak senang bermain huruf verbal yang berdampak anak semakin mampu. Terus nomor 6, materi apa yang termasuk dalam tahap persiapan, yaitu HAFI AIUEO, yang kedua HAFI BDG KMPSY, yang ketiga HAFI JLN TRC, yang keempat 4 HAFI K, yang kelima 4 HAFI S, yang keenam 5 HVS, yang ketujuh D4 HVK, yang ke-8 D4 HVS, yang ke-9 D5 HVS, dan yang terakhir 4 HKS. Nomor 7, bagaimana cara penyampaian motivator dalam tahap persiapan? Yaitu caranya anak diperkenalkan bunyi hurufnya terlebih dahulu agar anak mudah mengenal bentuk hurufnya. Bagian C nomor 1, apa pengertian dari HAFI AIUEO? Yaitu pengucapan bunyi huruf AIUEO tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Yang kedua, nomor 2, apa tujuan utama dan khusus HAFI AIUEO? Tujuan utamanya yaitu anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal AIUEO, sedangkan tujuan khususnya yaitu anak terampil mengucapkan bunyi huruf AIUEO. Nomor 3, bagaimana cara motivator mengenalkan HAFI AIUEO? Yaitu motivator mencontohkan terlebih dahulu huruf AIUEO dan mengajak anak untuk mengulangnya lagi, mengikutinya lagi. Bagian D nomor 1, apa pengertian dari HAFI BDG KMPSY? Yaitu pengucapan bunyi huruf BDG KMPSY tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Nomor 2, apa tujuan utama dan tujuan khusus HAFI BDKMPSY? Yaitu tujuan utamanya agar anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal BDKMPSY. Sedangkan tujuan khususnya anak terampil mengucapkan bunyi huruf BDKMPSY dengan benar. Nomor 3, bagaimana cara motivator mengenalkan HAFI BDG KMPSY? Yaitu motivator mencetakkan terlebih dahulu huruf BDKMPSY dan mengajak anak untuk mengulanginya. Terus bagian E nomor 1, apa pengertian dari HAFI JLN TRC? Yaitu pengucapan bunyi huruf JLN TRC tanpa memperlihatkan simbolnya. Nomor 2, apa tujuan utama dan tujuan khusus HAFI JLN TRC? Tujuan utamanya yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal JLN. Sedangkan tujuan khusus dari HAFI JLN TRC yaitu anak terampil mengucapkan huruf JLN TRC. Nomor 3, bagaimana cara motivator mengenalkan huruf JLN TRC? Yaitu dengan cara motivator mencontohkan terlebih dahulu gimana mengucapkan huruf JLN TRC dan lalu mengajak anaknya untuk mengulanginya. Terus bagian F nomor 1, apa pengertian dari HAFI ABC? Yaitu huruf verbal, pengucapan bunyi
huruf verbal ABC tanpa melihatkan bentuk simbolnya. Yang kedua, apa tujuan utama dan khusus dari Hafi ABC? Tujuan utamanya yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal ABC, sedangkan tujuan khususnya yaitu anak terampil mengucapkan huruf ABC dengan benar. Nomor 3, bagaimana cara motivator mengenalkan huruf Hafi ABC? Yaitu dengan cara motivator mencontohkan terlebih dahulu huruf ABC dan mengajak anak untuk mengulanginya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.